Bismillahirrahmanirrahim. Orang Inggris bertemu dengan orang Inggris, maka ia berkata, "Hai Oreo." Orang India bertemu dengan orang India, maka ia berkata, "Ya Rabbutumhe." Tetapi jika orang Islam bertemu dengan orang Islam, maka ia berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fasumma qala hadis Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma fil kitab hadis ad-din Indonesia. Nah, kayu dan mutiara yang pertama kalinya, tinggi-tinggi pohon kelapa, sedalam-dalamnya sumur, tinggi-tingginya puja, sedalam-dalamnya syukur. Marilah kita bersyukur terhadap kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang mananya Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Wa ma bainahuma, dan apa-apa di antara keduanya. Dan Allah telah menciptakan gadis tanpa kumis, alis mata bagaikan semut yang berbaris, rambut ikan laksana ukiran keris, yang mananya membuat lelaki menangis. Selain dompetnya menipis, imannya pun terkikis. Yang dulunya tinggal di Inggris, yang dulunya tinggal di Prancis, sekarang tinggal di bawah pohon manggis. Kerjanya mengemis-ngemis. Na'udzubillah. Yang kayu dan mutiara yang kedua kalinya, salawat beriring salam, berpucukan cinta, berarti dan kasih sayang, berakarkan kerinduan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, intannya kota Mekah, permatanya kota Madinah, Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berubah zaman ini dari zaman kakek-kakek makan tempe sampai zaman kakek-kakek main HP, dari zaman nenek-nenek makan geduk sampai zaman nenek-nenek main Facebook, dari zaman orang mutar-mutar gak jelas sampai zamannya komputer. Dan karena Nabi Muhammad juga kita dapat membedakan mana teh botol, mana alkohol. Dan karena Nabi Muhammad juga kita dapat membedakan mana Al-Quran, mana Quran. Maka wajar dan pantaslah kita sebagai umatnya mengirimkan sepotong doa yang ringan dalam lisan, pendek dalam tulisan, mudah-mudahan berat dalam timbangan yang memizan. Bilafzi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kami hormati Bapak RT, terus yang sama-sama kami hormati Bapak pengurus mushola walau kana ghaiban, dan yang sama-sama kami hormati umum dan khususnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun tujuan saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, kita juga belum pernah melihat Nabi. Maka termasuklah kita orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ketika beliau sedang duduk dengan sahabat, beliau berkata, "Aku sangat merindukan saudara-saudaraku." Lalu sahabat berkata, "Bukankah kami saudaramu, wahai Rasulullah?" "Bukan, kalian bukan sahabatku, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku." Maka kalau Nabi saja rindu kepada kita, maka kita harus rindu juga kepada Nabi. Maka kalau Nabi menunggu kita di surga, maka kita ambillah, kita jemputlah penantian Nabi. Ketika malaikat Jibril datang kepada Allah, "Ya Rabb, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya." Maka katakanlah kepada Muhammad, aku jamin umatnya tidak akan aku hinakan di yaumil kiamah. Nabi Muhammad tidak pernah yang
namanya berhenti memikirkan umatnya. Tidak ada dalilnya Nabi Muhammad berhenti memikirkan umatnya. Di suatu malam ketika Nabi sedang tidur di rumah Aisyah, lalu Aisyah terbangun, tidak ada melihat Nabi di situ. Aisyah pun mencari Nabi. Ternyata Nabi sedang sholat. Lalu Aisyah bertanya, kapankah waktu istirahatmu wahai Nabi, wahai Rasulullah? Bagaimana aku bisa istirahat? Bagaimana dengan umatku kalau aku istirahat? Bagaimana dengan umatku di akhirat nanti kalau aku beristirahat untuk berdoa? Tatkala Nabi sedang berjalan bersama sahabat, Nabi melihat seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, jika aku ambil anak itu lalu aku lemparkan ke api yang cukup besar, bagaimanakah perasaan ibu itu? Lalu sahabat menjawab, demi Allah ya Rasulullah, ibu itu tidak akan rela, ibu itu akan menangis, ibu itu akan kecewa. Begitulah kalau aku melihat umatku dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tatkala Nabi sedang pulang ke rumah, Nabi melihat Aisyah sedang berdoa. Lalu Nabi memandang wajah Aisyah dan berdoa untuk Aisyah. Lalu Aisyah mendatangi Nabi dan berkata, tidak salah dengarkah engkau mendoakanku? Benar wahai Aisyah. Bagaimana perasaanmu setelah aku mendoakanmu? Aku senang ya Rasulullah, aku bangga ya Rasulullah. Maka begitulah perasaan umatku. Karena sebelum Rasulullah mendoakan Aisyah, Rasulullah terlebih dahulu mendoakan umatnya. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Shallallahu alaihi Nabi. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.